Saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu yang dianggap ini perlu sebagai pelajaran dan setiap sesuatu apapun yang terjadi, uh, sekalipun itu musibah, perlu diambil hikmah. Jadi sengaja saya membuat video ini, rekaman suara. Saya akan memberi penjelasan atau paling tidak memberi pengarahan, sedikit tausiah, atau bisa dianggap saya akan klarifikasi, ya, atau istilahnya asbabun nuzul. Semua peristiwa, semua sebab, ya, itu mesti ada asbabun nuzul. Quran diturunkan itu kan ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab diturunkan. Nah, niki hadis, kalau hadis itu asbabul urut, ya. Nah, di dalam peristiwa kita hidup bermasyarakat, tentu terkadang kita sering menjumpai masalah-masalah di tengah masyarakat. Ya, di tengah-tengah masyarakat, tentu masalahnya lebih banyak di tengah-tengah masyarakat itu. Saya sangat menggelitik mendengar cerita di berbagai informasi yang saya dapat bahwa ada peristiwa ini cerita nih. Nah, ini kula tak cerita, ini enten peristiwanya adalah saya ketika mendengar di saat darurat, ya, yang satu ngeyel, mempunyai alasan di saat emergensi, ya, yang satu mempunyai dasar di saat darurat, yang satu mengotot di dalam forum itu di saat emergensi. Ya, ayo dioncei saudara, tak bahas ya. Contoh mawon ngeten ya, terjadi di tengah masyarakat. Tidak saya sebut masyarakat yang mana, desa mana, kelurahan mana, perumahan apa, saya tidak perlu sebut. Ini peristiwanya sangat sederhana sebenarnya. Di saat darurat PDAM mati, air PDAM mati, itu ada salah seorang warga, ya, warga lah, namanya Pak Ijo ya. Itu anaknya kecil-kecil banyak. Ya otomatis kalau di saat darurat PDAM mati itu sangat darurat. Jangankan buat minum, ya, yang sangat urgent itu buat itu loh, anak kecil itu yang ngoyo, yang ngengek nang WC itu kan butuh disiram ya. Itu mati 2 hari air PDAM itu. Ya otomatis di saat darurat si Pak Ijo tadi itu punya inisiatif minta air dengan hormat di musola atau tempat ibadah. Pak Ijo dan keluarganya tadi muslim walaupun tidak aktif di jamaah, tapi yang jelas muslim. Kemudian sudah minta dengan baik-baik, kemudian terjadi huru hara. Ada salah seorang warga yang sebenarnya tidak pengurus musola atau masjid tersebut. Lah Pak Ijo tadi itu diomeli, dipelototi. Kemudian Pak Ijo sedikit tersinggung dan mungkin campur nelongso. Nah, wong bener-bener butuh banyu, njaluk 2 timbo, 2 timbo. Kemudian terus Pak Ijo ngomong istrinya, nah, Pak Ijo istrinya pun orang temperamen, sebenarnya itu baik, tapi dengan kondisi suaminya disepelekan seperti itu, ya emosi campur nelongso. Orang yang menegur, wong wedok sing negor melototi Pak Ijo tadi ngomel-ngomel, banyu gak melok bayar kok, enake iki nggone musola iki kok, enake tinggal ngambil. Nah, terjadilah, nah, si istrinya Pak Ijo bertengkar sama tetangga yang menegur Pak Ijo ngambil air di musola tersebut. Akhirnya ringkas cerita bahwa
dimusyawarahkan, karena kriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan ya, istilah basa dalang. Kemudian dimusyawarahkan, justru malah ada seorang yang punya kapasitas, dia itu ya terkenal lah, tokoh lah di kampung itu, takmir masjid kan, orang yang dipandang takmir masjid kan ya apa meneh dia ya sugih lah, ya cukup lah, ya sugih ya cukup. Kok masih ngeyel bahwa itu air musola dalam keadaan emergensi tidak boleh diambil. Nah, kalau misalnya mau argumentasi ngotot, ya Pak Ijo tadi meminta air di musola, kalau tidak dalam keadaan darurat juga tidak mau ambil air, tidak minta air di musola. Ngono loh. Jadi yang satu ngotot minta air 2 timbo itu karena darurat, yang satu si takmir tadi itu ya, itu juga membela tetangga yang melototi Pak Ijo tadi itu. Ya, di saat emergensi tidak boleh air musola diambil. Nah, akhirnya perlu saya garis bawahi, dadi wong Islam iku ojo medhit, ojo bakhil. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana menciptakan Islam itu bisa dikenal memberi rahmat seluruh alam? Ya bertahap, step by step. Kalau kita bisa memberi rahmat kepada keluarga, kepada rahmatan lil alamin, terutama itu rahmat kepada nafsi, memberi rahmat kepada dirinya. Kemudian rahmatal li ahlihi, memberi rahmat kepada keluarganya, kemudian memberi rahmat kepada lingkungannya, kepada masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Kalau orang yang sudah mempunyai kapasitas seorang tokoh takmir masjid, ya mestinya Pak Ijo tadi mengambil air 2 timbo. Kayaknya ya wong nggak bendino, hanya sekali. Pak Ijo tadi statusnya itu ngontrak di wilayah tersebut ya, nggak tiap hari ngambil air, hanya sekali itu 2 timbo, itu pun izin dengan si penghuni atau bagian nyapu-nyapu musola tersebut. Nah, ini kalau ditimbang-timbang sebenarnya karena musola masjid itu adalah tempat fasilitas umum yang mestinya malah bersyukur kalau ada warga setempat. Kalau Islam itu disebut rahmatan lil alamin, jangankan jamaah sendiri, non muslim pun kalau mau minta air, Pak saya ini Kristen, saya PDAM mati, saya boleh ndak minta air 2 timbo di musola atau di masjid? Itu mestinya malah seneng, ndak usah pakai prosedur harus izin dengan takmir. Lah di saat darurat misalnya takmir luar kota, ya butuh 2 timbo kok, lah kan izin minta kepada bagian sing nyapu-nyapu masjid ya, marbot lah istilahnya ya, yang tukang adzan kan boleh kan, cuma 2 timbo. Itu kok takmir mempersulit, kok terlalu prosedural gitu loh. Iya nek njupuke sak truk ngono lho. Oh nek sampean minta sak truk ya 1 kubik air, ya memang sampean harus izin dulu, nanti soalnya membutuhkan yang lain lah. Nah, ini kejadian yang luar biasa, dan sebenarnya saya kan sudah bisa dikatakan biasa di luar, tapi baru kejadian kali ini mendengar peristiwa. Ya wis ngono dulur, sapa ae sing merasa mempunyai kapasitas jenengan sebagai tokoh masyarakat atau mungkin takmir masjid, dan ojo terlalu sesaklek itulah. Ayo dadi wong sing loman, bisa memberi rahmat seluruh alam. Wis ada di dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah ya orang yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Jadi ya kalau
mafhum mukhalafahnya hadis tersebut, ya berarti ya sejelek-jelek orang ya. Kalau orang yang tidak bisa memberi manfaat kepada sesama orang, sesama manusia, ya jelas toh bahwa wong banyu rong timbo kok isek ngotot harus pakai prosedur, harus izin dulu takmir. Itu bagian tukang nyapu, tukang resik-resik itu tidak punya kewenangan. Ya Allah, itu sudah berarti nun sewu, yang penting tidak saya sebut namanya. Berarti itu sudah orang yang sudah sejelek-jelek manusia. Kalau dawuh Kanjeng Nabi kan khairun nas, sebaik-baik manusia. Itu nas, tidak ada unsur agama loh ya. Nah, itu nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat, memberikan manfaat kepada sesama manusia. Manfaat kebaikan itu maksudnya. Lebih kurang demikian saudara, itu yang perlu saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Kula Gusmo, ya saya sekedar memberi sedikit tausiah dan wawasan datang panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.